warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, mari hendaknya kita membaca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sore hari ini kita akan membahas tayamum. Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak ibu. Sebelum kita melakukan sholat, apa yang harus kita lakukan dulu? Wudu, iya benar. Jadi kalau kita mau melakukan sholat, kita harus berwudu. Nah, jadi berwudu sama tayamum ini memiliki kesamaan, yaitu hal yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Tapi bedanya, kalau wudu kita pakai apa? Pakai air. Iya betul, kalau wudu kita pakai air. Kalau tayamum kita nggak pakai air. Pakai apa? Nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama itu pengertian tayamum. Pengertian. Nanti dulu Ibu jelasin dulu, nanti habis Ibu jelasin baru ditulis ya. Tayamum. Jadi tayamum itu secara bahasa artinya menyengaja. Apa arti tayamum secara bahasa? Menyengaja. Iya. Secara istilah, tayamum itu mengusap muka dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu. Itu pengertian tayamum. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sebab-sebab bertayamum. Ayo perhatikan ke depan. Sebab yang pertama itu tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air atau kesulitan mencari air. Seperti ketika terjadi kekeringan panjang dan seseorang itu atau kita itu sulit mencari air, maka hal yang harus kita lakukan sebagai pengganti wudhu adalah tayamum. Sebab yang kedua adalah berhalangan menggunakan air untuk berwudhu atau bersuci, seperti sakit. Dan seseorang ini merasa apabila ia terkena air, maka sakitnya itu akan bertambah parah. Maka alangkah baiknya sebagai pengganti wudhu, ia bertayamum. Sebab yang ketiga yaitu terbatasnya air. Terbatasnya air, sehingga apabila air ini kita pakai untuk berwudu atau bersuci, mengakibatkan makhluk hidup lainnya seperti hewan akan merasa kehausan. Selanjutnya yang akan Ibu bahas itu tentang rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum itu yang pertama niat. Nah, udah ada yang tahu niat tayamum itu seperti apa? Niat tayamum itu berbeda dengan niat wudhu. Niat tayamum itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahti sholati lillahi ta'ala. Ya, itu niat tayamum. Rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah dan kedua tangan
dengan menggunakan debu. Iya. Dengan menggunakan debu. Itu rukun tayamum yang kedua. Rukun tayamum yang ketiga adalah tertib atau berurutan. Maksudnya, dalam bertayamum ini kita tidak boleh mendahulukan tangan terlebih dahulu, baru wajah yang kita usap. Jadi kita itu harus tertib, harus berurutan. Pertama niat, kedua mengusap wajah, kemudian kedua tangan. Nah, kemudian ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada yang tahu apa hal-hal yang membatalkan tayamum? Siapa yang tahu? Nah, coba Syanas, apa hal-hal yang membatalkan tayamum? Salah satunya kentut. Iya, benar. Kentut itu merupakan salah satu penyebab hal yang membatalkan tayamum. Selain kentut, ada buang air besar dan buang air kecil. Contohnya nih, misalnya si Kila udah tayamum. Rupanya Kila pengen buang air kecil nih ke kamar mandi. Terus setelah buang air kecil, Kila harus tayamum lagi karena tayamumnya sudah batal. Yang tadi udah 3 ya, ada buang air besar, ada buang air kecil, ada kentut. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, hilang akal atau gila. Yang keenam, tidur. Nah, tidur juga hal-hal yang membatalkan tayamum ya. Misalnya, Laila udah tayamum, terus Laila tidur, sengaja tidurnya. Bangun-bangun masuk pula waktu sholat. Nah, itu Laila harus tayamum lagi ya. Nggak boleh langsung sholat, harus tayamum lagi. Kemudian habis itu, yang terakhir, melihat air sebelum menjalankan sholat. Alhamdulillah, udah selesai pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.